بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: أما المقام فالأولى بالمريد أن يلازم مكانه إذا لم يكن قصده من السفر استفادة العلم مهما سلم له حاله في وطنه، فإن لم يسلم فليطلب من المواضع ما هو أقرب إلى الخمول وأسلم للدين وأفرغ للقلب وأيسر للعبادة، فهو أفضل المواضع له. قال صلى الله عليه وسلم: البلاد بلاد الله عز وجل والخلق عباده، فأي موضع رأيت فيه رفقا فأقم وحمد الله تعالى. وفي الخبر: من رزق من شيء فليلزمه، ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه. وقال أبو نعيم: رأيت سفيان الثوري وقد جعل جرابه على كتفه وأخذ كلته بيده، فقلت: إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال: إلى بلد أملأ فيه جرابي بدرهم. وفي حكاية أخرى: بلغني أن قرية فيها رخص أقيم بها. قال: فقلت: وتفعل هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: نعم، إذا سمعت في بلد برخص فاقصده، فإنه أسلم لدينك وأقل لهمك. وكان يقول: هذا زمان سوء لا يأمن فيه على الخاملين، فكيف بالمشهورين؟ هذا زمان تنقل يتنقل الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن. ويحكى عنه أنه قال: والله ما أدري أي البلاد أسكن. فقيل له: خراسان. فقال: مذاهب مختلفة وآراء فاسدة. قيل: فالشام. قال: يشار إليك بالأصابع. أراد الشهرة. قيل: فالعراق. قال: بلد الجبابرة. قيل: مكة. قال: مكة تذيب الكيس والبدن. وقال له رجل غريب: عزمت على المجاورة بمكة فأوصني. قال: أوصيك بثلاث: لا تصلين في الصف الأول، ولا تسحبان قرشيا، ولا تظهرا صدقة. وإنما كره الصف الأول لأنه يشتهر فيفتقد إذا غاب ويختلط بعمله التزين والتصنع إلى آخر ما قال. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MJA TV di rumah rahimakumullah. Pada kali ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekuatan iman, kekuatan taufik, kekuatan karunia-Nya. Insyaallah mudah-mudahan Allah taala selalu melimpahkan dan senantiasa memberikan anugerah-Nya yang berupa keimanan, kesehatan, ya, dan kesempatan. Insyaallah apa yang kita dengarkan dari petuah-petuah Imam Ghazali dan juga ilmu-ilmu yang dicurahkan oleh Imam Ghazali dalam kitab tasawuf terbesarnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang dijadikan satu pegangan oleh kalangan kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah dapat kita bawa sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ammal muqamu fal aula bil muridi an yulazima makanahu idza lam yakun qasduhu minas safar istifadatal ilmi mahma salima lahu haluhu fi watanihi. Jadi
Kaitannya masih di dalam masalah Asrarul Hajj, masih di dalam kitab rahasia-rahasia haji, termasuk daripada kitab Rub'ul Ibadat, seperempat daripada bab ibadah. Disebutkan bahwa, kan kemarin kita singgung bahwa tinggal di kota Makkah itu agak sedikit sebagian ulama kurang menyukai. Nah, ada alasan-alasan tertentu kenapa sebagian ulama kurang menyukai tinggal di Mekah. Bukan berarti kalau tinggal di Mekah itu artinya kurang begitu nyaman, barangkali mungkin di Mekah itu panas, bukan disebabkan karena hal itu, tapi disebabkan dia kalau tinggal di Mekah hingga akhirnya penghormatannya dia kepada Ka'bah, kemudian rasa rindunya dia kepada tanah suci haram itu menjadi kurang. Nah, sehingga sebagian ulama kadang-kadang kurang suka tinggal di Mekah itu karena sebab ini. Jadi lebih baik dia tinggal di luar Mekah, agar supaya rasa rindunya dia kepada Ka'bah itu selalu bergantung begitu. Kapan saya akan berangkat haji? Kapan tibanya saya harus umroh lagi? Kapan saya saatnya saya bisa mencium Hajar Aswad seperti dulu lagi? Begitu. Jadi hatinya selalu terkait dengan Mekah. Hatinya terkait dengan Ka'bah, dengan Hajar Aswad dan lain sebagainya. Kemudian ada fadilah-fadilah kota Madinah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Madinah itu lebih afdal daripada Mekah, meskipun jumhur mengatakan bahwa Mekah itu adalah yang paling afdal atau negeri yang paling utama dari semua negeri yang ada di muka bumi ini, ya. Dan yang nomor dua adalah Madinatul Munawwarah, di mana Rasulullah SAW disemayamkan di sana. Nah, namun keutamaan yang ada di Madinah juga tidak kalah pentingnya daripada apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, keutamaan dan fadilah yang ada di kota Mekah. Di sini Imam Ghazali menyinggung ini, amal muqamu, adapun tinggal ya di Mekah itu sendiri ya, atau di Madinah ya, di sini maknanya adalah juga di Mekah. Fal aula bil murid an yulazima makanahu idza lam yakun qasduhu minas safar istifadatal ilmi. Lebih baik kalau dia tidak mau keluar kota itu tujuannya bukan untuk menuntut ilmu, lebih baik dia tinggal di negerinya saja sudah. Dia bilang begitu. Kalau Anda sekarang mau keluar kota melakukan satu safar, mau berangkat keluar kota, kemudian tujuannya keluar kota tadi ini ke Mekah ataukah ke Madinah atau ke mana? Tempat-tempat yang baik yang jelas, negeri-negeri Islam sana. Tujuannya adalah untuk istifadatul ilmi, mengambil faedah ilmu dari ulama-ulama yang ada di sana, berangkat tak apa-apa. Dikatakan jangan malah kita manggrok di negerinya sendiri, tidak bagus. Air itu kalau dia mengalir jernih, tapi kalau air itu dia ngendep di tempat keruh. Jadi artinya orang itu jangan selalu ada di dalam negerinya terus. Kalau bisa dia ya cari yang namanya apa, misalnya cari pengalaman. Toh juga dikatakan namanya safar itu juga tafarruju hammin waqtisabu malin wa ilmin. Orang namanya safar itu juga ngilangkan sumpek, bisa mendapatkan faedah apa nanti, rizki, nambah ilmu, nambah temen, apa yang dia tidak tahu jadi dia lebih tahu dan lain sebagainya. Jadi ada faedah-faedahnya juga kita di dalam safar, selama memang di negerinya itu bagi dia keadaannya selamat. Artinya kalau saya berada di negeri saya, Ustadz, saya tidak selamat agama saya, tidak ada orang pintar di negeri saya, tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada orang alim di negeri saya, sehingga saya harus berangkat ke negeri orang untuk cari ilmu di sana. Silahkan berangkat, tak apa-apa. Yang terjauh sekalipun ke Mekah atau kemana silakan. Bahkan Rasul menganjurkan untuk ke negeri Cina itu, karena untuk belajar ilmu kertas. Cina itu kan ahli kertas dulu. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, Sin. Karena Cina saat itu terkenal di zaman Rasulullah adalah negeri yang paling jauh, artinya sulit, dan libu'dil masafah wa libu'dil mawadhi', karena tempat yang paling jauh dari tempat-tempat yang lain, dan perjalanan yang sangat melelahkan. Dan lebih daripada itu, Cina saat itu terkenal dengan negeri yang bisa membuat kertas. Bahkan sebagian daripada sahabat Rasulullah diperintahkan oleh Nabi untuk pergi ke Cina untuk belajar ilmu kertas.
cara bikin kertas supaya kalau buat nulis ilmu apa yang dia dapatkan dari ulama atau dari siapapun ditulis di atas kertas itu. Nah, seperti itu. Falyatlub minal mawa fa in lam yaslam falyatlub minal mawadhi ma huwa aqrab ilal khumul. Imam Ghazali lebih dalam lagi di dalam menerangkan bab tasawuf. Dia katakan, jika memang tidak selamat di negerimu, ya sudah, pergilah engkau dari negerimu, merantau atau engkau mengasingkan diri ke negeri orang. Tapi kata Imam Ghazali, pilihlah negeri, pilihlah kota yang lebih mendekatkan engkau kepada Allah Ta'ala daripada kesyuhrahan atau ketenaran. Jangan minta dikenal orang, jangan minta jadi orang yang populer, jangan minta jadi orang yang dielu-elukan orang, jangan. Carilah satu negeri yang kau bisa duduk di negeri itu dengan nyaman, tapi khumul zikir, tidak dikenal orang dia, ya biasa, bukan orang kaya, bukan dikata orang alim, bukan dikata orang istimewa, biasa. Itu lebih, kata Imam Ghazali apa? Wa aslam lid-din, itu jauh akan lebih menyelamatkan agamamu. Ya, wa afragh lil qalb, jauh lebih akan mengosongkan hatimu untuk Allah, tidak untuk yang lain. Kalau orang itu sudah syuhrah, dikenal orang, tenar namanya, mau nggak mau dia akan didatangi umat begitu banyak, jatahnya dia untuk ibadah kepada Allah berkurang. Ini jelas. Orang ngurus di sana. Kita bukan seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah itu banyak yang diurusi, tapi Nabi tetap sama Allah Ta'ala terikat hatinya, nggak lupa sama Allah. Kalau kita kan kadang-kadang wah begini dan lain sebagainya, sudah lain hati ini. Apalagi sudah kalau dia datang diterbangi dan lain sebagainya, payung diputer begitu, wah tambah hati ini tambah murub. Itu memang tantangan jiwa, harus kuat kita. Jangan sombong, jangan kau hurur, jangan tertipu, jangan gini, jangan begitu, tidak boleh. Maka Ghazali sering nekankan di sini nih. Ya, makanya wa aisar lil ibadah, dan lebih mudah engkau di dalam beribadah kepada Allah, lebih khusyuk ini. Fahuwa afdhalul mawadhi' lahu, dan itulah tempat yang paling afdhal, tempat yang paling utama bagi dirimu. Di tempat dimana engkau kalau enggak selamat di negerimu sendiri, di tanah airmu sendiri, kau pergi ke negeri orang, mencari pengalaman ke negeri orang. Tapi dipilihlah tempat-tempat yang seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al biladu biladullahi azza wajal, negeri itu semua adalah miliknya Allah. Mau Solo, mau Surabaya, mau Jakarta, mau Palembang, mau Medan, mau Palu, mau Sulawesi, Makassar, manapun, Mekah, Madinah, Hadramut, Yaman, Syria, Kenya, semua milik Allah Ta'ala. Sudut bumi, akhirat, semua, langit, bumi, semua milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, haknya Allah. Wal khalqu ibaduh, dan hamba itu semua adalah hamba Allah, semua makhluk adalah hamba Allah Ta'ala. Fa ayu mawdi'in ra'aita fihi rifqan, Ghazali mengatakan bahwa jika engkau melihat di salah satu tempat di sudut dunia ini, di sudut bumi ini ada kenyamanan, rifqan, ada sedikit kenyamanan, kelunakan, ya, fa'akim wahmadillah, mukimlah di tempat itu dan tahmidlah kepada Allah, syukur sama Allah. Fa'akim, kata Rasulullah, mukim di tempat itu yang nyaman hatimu, di mana kau harus merantau, tidak apa-apa. Mau cari kerja Ustaz, cari, tidak apa-apa, silakan. Gitu. Barangkali mungkin kalau dia di negerinya, katanya orang itu bukan tanahnya, kalau dia pas sama tanahnya, klop rohnya dengan tanahnya tadi ini, katanya cocok. Tapi itu mitos Jawa, itu kepercayaan orang Jawa. Kalau kepercayaan orang Islam enggak begitu. Kepercayaan orang Islam itu, kalau Anda ingin hijrah dari negeri ke negeri orang lain, jangan minta saya di negeri ini enggak manfaat, enggak dikenal orang, saya mau merantau ke negeri orang biar saya dikenal di negeri sana. Enggak bakal dikenal. Gak bakal dikenal dia. Lebih dia di sana menjadi malah bambung malah nanti. Jangan, ya. Kalau dia mau niat mau hijrah ke negeri orang lain, atau dia mau merantau ke negeri orang lain, manfaatkan. Insya Allah di sana jauh lebih manfaat bagi diri saya untuk menambah ilmu. Jauh lebih memberikan menambah manfaat buat saya, agar saya lebih berpengalaman di dalam saya mencari dunia misalnya, untuk kerja
kerja atau untuk cari pengalaman yang lain barangkali. Nah, seperti itu, jangan dimanfaatkan untuk dirinya, jangan, tapi untuk umat. Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga beliau menyebutkan, man ruziqa min syai'in falyalzamhu, barang siapa yang diberkahi ya pada suatu miliknya, hendaklah ia melazimi milik itu. Misalnya dia kerjanya dia apa, misalnya dia kerja misalnya dia sebagai seorang taruh dia misalnya kerjanya dia batik, atau dia kerjanya misalnya di perusahaan A, dia ahli di bidang komputer ya, atau dia ahli di bidang manajemen satu perusahaan, dia senang di getu di situ, dia senang di situ, hatinya itu hobi untuk utek-utek buku bab kredit, debit dan sebagainya, dia paham bab itu, sudah lazimi. Dia senang buka kitab, ngajar, dakwah, sudah lazimi. Jangan pindah ke profesi lain gitu loh. Jangan pindah ke profesi lain. Selama dia sudah ada di situ dan itu sudah menghasilkan rizki, lazimi. Rasul mengatakan, man ruziqa min syai'in falyalzamhu. Orang yang sudah diberkahi oleh Allah Ta'ala rizkinya di satu keadaan, lazimi. Jangan pindah ke profesi lain. Entah, saya bosan dengan profesi saya ini. Oh, sok dakwah terus. Sekali-kali jadi pedagang. Wah, bangkrut malah. Hancur dia. Sudah lazimi. Jangan pedot dari itu. Sudah lazimi terus. Dia nyaman di situ. Nyaman di situ dia. Kok seneng saya di sini. Sudah. Bismillah. Ya, wa man ju'ilat ma'isyatuhu min syai'in, dan barang siapa yang memang kehidupannya itu dibikin oleh Allah, dibuat oleh Allah Ta'ala pada satu keadaan, fala yantaqil anhu hatta yataghayyar alaihi. Jangan berubah sampai kerjaan itu memang betul-betul sudah berubah, atau profesi yang Anda tangani saat itu sudah berubah. Misalnya Anda bekerja di satu perusahaan, kebetulan perusahaan ini Anda senang situ, perusahaan yang halal ya, bukan terus Anda bekerja di satu perusahaan bir begitu ya, bukan. Artinya perusahaan yang halal, yang perusahaan yang menjanjikan artinya. Walaupun berkahnya adalah banyak, tapi rezekinya adalah sedikit, tak apa-apa. Sedikit tapi berkahnya banyak, bagus. Ya, yang lebih bagus lagi, berkahnya banyak, rezekinya banyak, itu kan bagus. Artinya begitu. Ya, orang yang memang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibuat oleh Allah Taala kehidupannya di dalam satu keadaan, jangan pindah dia. Sampai keadaan itu yang merubah dirinya, baru dia pindah. Begitu. Artinya jangan dia gampang putus asa. Jadi poinnya di situ, jangan dia gampang putus asa. Orang yang namanya hidup di dunia ini menekankan satu pendapat, itu mesti ada resiko. Coba Anda begitu aja. Itu satu poin itu. Anda memberikan ada dilema antara iya dan tidak. Pilih mana? Iya, sudah. Anda memutuskan kalimat iya, itu Anda menghadapi satu resiko. Anda juga memutuskan satu kalimat tidak, Anda juga menghadapi resiko yang sama. Meskipun nanti porsinya beda itu. Resiko yang di sini bagaimana, yang di situ bagaimana. Anda diterima di perusahaan ini, ditolak di perusahaan itu, bagaimana? Dua perusahaan menerima Anda. Saya menerima perusahaan yang ini. Misalnya begitu. Sudah, Anda akan menghadapi segala rintangan, tantangan yang ada di dalam perusahaan itu. Barangkali bosnya galak, atau karyawannya sensitif, gak banyak yang suka dengan Anda, banyak tantangan. Jangan mundur, terus hadapi. Itu dunia seperti itu. Saya tidak senang di situ, saya senang di sini. Barangkali di sini tempatnya jauh, daerahnya mungkin Anda kalau jalan ke sana atau Anda harus kerja di sana itu mungkin sampai tengah malam, bukan lagi 24 jam, 26 jam Anda kerja di sana. Lebih memayahkan dan lain sebagainya, ada resikonya ya. Maka Abu Nu'aim beliau berkata, saya melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengangkat girbah, ja'ala jirabahu ala katifihi, dia mengangkat girbah di atas pundaknya, di atas belikatnya, sampai katanya pundaknya ini nekuk dari seringnya dia ngangkat girbah. Girbah itu wadah kulit bekas kulit kambing yang sama dia dicuci. Kambingnya sudah disembelih ya, dicuci, kemudian dijadikan satu tempat gentong untuk mengisi air. Itu namanya girbah. Dia kerjanya begitu.
Dia kerjanya Imam Sufyan, imam alim zahid, masya Allah, minal arifin billah. Dia kerjanya tiap hari ngangkat air di atas girbah itu. Ya jauh dari negeri ke negeri itu, pindah dari negeri, jadi kayak Solo begini ke Seragen Solo, Seragen gitu, mundar mandir. Dia ngangkat girbah itu di atas pundaknya. Wa akhadha gullatahu biyadihi, dan dia bahkan mengangkat girbah yang lain yang agak lebih kecil daripada girbah yang dia diangkat di atas pundaknya ini di tangannya. Jadi satu ditenteng di tangannya, yang satu diangkat di atas pundaknya begini. Ya, jalan mengangkat begitu ya. Faqultu ila aina ya Aba Abdillah. Ketika itu Abu Nu'aim bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, kemana kau akan pergi wahai Aba Abdillah, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Qala ila baladin amla'u fihi jirabi bidirham. Dia mengatakan, saya akan berangkat menuju ke satu negeri yang mana kalau aku mengangkat girbah di negeri itu aku diperseni atau aku diongkosi dengan satu uang dirham perak. Nah, kau senang dengan kerjaanmu ini? Bangga, hobi saya buat makan saya, istri saya, anak saya dengan ini. Diteruskan hatta dia seorang ulama besar. Jadi hatta murid-muridnya, tolong Pak, ini saya punya kamar mandi baknya hampir habis, tolong diisi dengan girbah yang Anda bawa. Berangkat ya, walaupun yang nyuruh ini adalah mungkin jamaahnya dia yang ngaji sama dia ya, sampai sore. Imam Mawardi kan juga begitu. Imam Mawardi itu tiap hari dia kerja jualan minyak mawar, padahal alim arif billah. Jamaahnya kalau sudah datang sama Imam Mawardi tanya hukum fikih, dijawab. Orang datang sama Imam Mawardi bertanya tentang bab masalah fikih, kadang datang, Imam, ya mau beli apa? Oh saya bukan mau beli apa, mau tanya fikih. Oh silahkan duduk, juali dulu orang baru ditanya fikih. Tiap hari ya begitu dia kerjanya, jual sayur mayur kadang-kadang. Kemudian di dalam hikayah yang lain disebutkan, balaghani ana qaryatan fihi rukhasun uqimu biha. Qala faqultu wa taf'alu hadha ya Aba Abdillah? Qala na'am idza sami'ta fi baladin bi rukhasin faqsudhu. Dikatakan dalam satu riwayat yang lain, ada satu negeri ya, di mana negeri itu terdapat beberapa banyak kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau tinggal di negeri itu merasa dia nyaman. Kemudian dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa saya mendengar ada satu negeri di mana kalau saya tinggal di negeri itu saya merasa enak. Hati saya merasa nyaman. Saya mendapat rahmat Allah di negeri itu. Maka kemudian qala faqultu wa taf'alu hadza ya Aba Abdillah. Lalu sahabat-sahabat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini bertanya, apakah kau akan melakukan, kau akan tinggal di negeri orang sana untuk meninggalkan tanah airmu sendiri? Dikatakan iya, saya akan tinggalkan negeri saya ini dan saya akan pindah ke negeri orang. Idza sami'ta fi baladin bi rukhasin faqsud. Dia mengatakan idza sami'ta fi baladin bi rukhasin faqsudhu. Jika engkau mendengar ada satu negeri atau ada satu kota yang di kota itu ada rahmat Allah, mudah kau mendapatkan rezeki di sana, mudah kau dapatkan ulama di sana, faqsudhu, datangi negeri itu ya. Fa innahu aslam li dinik wa agalu li hammik. Karena negeri itu jauh akan menyelamatkan agamamu dan akan lebih menyedikitkan daripada kesusahan dan kesedihanmu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri seperti itu. Jadi kadang-kadang hijrahnya kita dari negeri ke negeri orang ini kadang-kadang ada pentingnya. Bukan berarti makna hijrah itu harus dia pindah, enggak. Makna hijrah itu berarti dia bisa jadi cari pengalaman ke negeri orang, seperti itu. Barangkali mau di negeri saya ini saya sudah cukup, coba saya barangkali mau cari pengalaman ke negeri orang sana. Barangkali buat emosi dakwah penting. Orang dai kadang-kadang ke negeri orang sana, lihat negerinya kok kurang begitu beres. Apa ini yang bisa saya jadikan pelajaran untuk negeri saya di sana? Oh, orang di sini ninggalkan sholat. Oh, saya harus memberikan tahu kepada orang daerah saya agar jangan meninggalkan sholat seperti orang-orang yang ada di negeri itu, misalnya begitu. Atau mungkin di daerah itu orang-orangnya masya Allah sama masjid, masya Allah sama sholat, masya Allah sama Quran, masya Allah sama pondok pesantren. Nah, mungkin bisa kita tularkan kepada orang-orang di daerah kita dan lain sebagainya. Maknanya begitu. Wa kana yaqul, bahkan beliau pernah berkata, hadza zamanu su'in, ini adalah zaman kebobrokan, ini adalah zaman keburukan katanya.
Kalau saja orang yang menutup diri, nggak mau tenar saja, nggak selamat di zaman ini sekarang. Ya, la ya'manu fihi 'alal khamilin, fa kaifa bil masyhurin. Kalau saja orang yang menutup diri, nggak mau tenar, nggak mau terkenal saja, nggak selamat di zaman ini. Apalagi orang yang tenar, apalagi orang yang terkenal, lebih nggak selamat. Sudah, jangan cari tenar, jangan cari syuhrah, jangan cari kepingin dikenal orang di zaman sekarang kayak gini. Lebih baik banyak menutup diri. Maka dulu katanya waktu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad, dia ditanya oleh gurunya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri, kau lebih memilih mana dua dari dua ini? Ada salah seorang ulama bertanya kepada beliau, antara engkau terkenal sehingga engkau dilulukan orang nanti di zamanmu nanti, atau engkau dianggap orang sebagai mu'alim saja, mu'alim Quran, yang ngajar Quran, ya, TPQ dan lain sebagainya. Mana yang lebih kau pilih? Kalau aku disuruh memilih, maka aku memilih yang kedua. Aku lebih bagus dipandang orang mu'alim Quran atau mu'alim Safinatun Najah, yang mengajarkan kitab Safinatun Najah yang tipis itu, daripada aku dikata orang aku mengajar Minhaj, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu lebih cenderung untuk aku takut, karena syuhrah, terkenal. Sampai seperti itu mereka memilihnya. Sehingga hadza zamanu tanaqqulin, dikatakan ini adalah zaman perpindahan, zaman berubah, gampang berubah sudah di zaman ini ya. Yatanaggalur rajulu min qaryatin ila qaryatin yafirru bidinihi minal fitan, di mana banyak orang akan pindah dari satu negeri ke negeri yang lain dengan membawa agama dan akidahnya karena takut dengan sekaman api fitnah. Seperti Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa yang hijrah ke mana? Ke negeri Hadramut. Irak itu kurang apa? Subur. Irak itu makmur, ulama banyak, pedagang, dan dia adalah orang yang sukses, dunianya sukses, akhiratnya sukses. Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa itu hijrah ke negeri yang kering, negeri yang gersang, air pun nggak ada. Ulama di sana barangkali zaman Sayyidina Muhajir belum ada ulama, bukan seperti sekarang. Hijrah dengan membawa 70 keluarganya dan 360 jamaahnya dibawa, semua dibawa ke negeri Hadramut sampai ke Husayyisah itu. Dari pindah-pindah dari Mekah ke Madinah dulu, ke Hajrin, ke Du'an, ke Budah, Tarim, sampai Husayyisah. Nah, sampai seperti itu. Kenapa? Dia bilang saya menyelamatkan agama saya, untuk anak-anak saya dan untuk jamaah saya. Tapi kalau saya tinggal di negeri Irak, fitnah agama, fitnah akidah, fitnah ini, fitnah itu. Meskipun di sana lebih makmur untuk hal dunia. Nah, dikatakan seperti itu. Kemudian ikhwani yang dimuliakan oleh Allah SWT, diceritakan juga annahu qala wallahi ma adri ayul biladi askun. Ya, diceritakan pula kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata bahwa demi Allah saya enggak tahu saya harus tinggal di negeri siapa dan saya harus tinggal di negeri mana. Ayul biladi askun, saya harus tinggal di negeri yang mana? Faqila lahu Khurasan, maka ada temannya mengatakan, Imam Sufyan Ats-Tsauri, lebih baik kau tinggal di negeri, satu negeri namanya negeri Khurasan, daerah Persia sana, Khurasan. Faqala madzahib mukhtalifah wa ara fasidah. Negeri Khurasan itu banyak madhab yang berbeda-beda. Ada madhab ini, ada madhab ini, ada madhab ini, ada madhab. Kalau madhabnya cuma 4 nggak apa-apa. Ini madhabnya ada 10. Ada 10. Kayak Indonesia ini, madhabnya macam-macam sudah. Gaduh-gaduh. Ya, semua diambil. Yang penting pokoknya gampang. Nggak sholat, ada pendapat nggak sholat, ada, pakai sudah. Orang zaman sekarang sudah bobrok semua. Ya, madhab mukhtalifah di mana-mana ada. Madhab-madhab A, B, C, D, E, F, G. Wa ara' fasidah, pendapat ulama juga semuanya rusak. Sudah banyak kena kena uang, dibeli. Katakan yang haram jadi halal, ayo nih uang ini loh, dinar loh. Nah, apa sudah kalau gini kan nanti bisa tobat sama Allah. Dunia melenceng ya. Faqila Syam, sudah lebih baik kau datang saja ke negeri Syam, pindah ke negeri Syam sana. Qala yushiru ilaika bil asabi arada syuhrah, dia mengatakan Syam itu tempatnya orang mau tenar, mau terkenal di Syam sana.
sambil menunjukkan beberapa jarinya. Artinya dia menghitung berapa ulama yang datang ke negeri Syam terkenal namanya. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Asyara ilaiha bil asabi, dia mengatakan fulan 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 fulan, semuanya terkenal kalau di negeri Syam. Lah, saya tidak mau. Lebih baik saya di negeri ini aja. Dia katakan qala Irak, lebih baik kau hijrah saja ke negeri Irak saja, jangan di negeri Mesir ini, negeri Irak saja. Dia katakan baladul jababirah, Irak itu negerinya para penguasa. Kalau saya masuk ke negeri Irak, mau nggak mau saya harus kecemplung sama orang-orang yang terjerat dengan kepemerintahan, partai. Ya sudah ke situ saya. Nah, nggak mau, nggak berani saya. Maka dikatakan lagi, ya sudah, satu-satunya jalan kau negeri Mekah. Dah, paling enak, suci, tanah baladullah haram, nikmat kau di sana. Enggak. Mekah tudzibul kis wal badan. Kata Mekah itu ngurangi kantong sama ngurangi badan, kurus saya di Mekah. Dia bilang, saya tidak bisa makan di sana, saya tidak bisa ini, karena kalau makan banyak dosa katanya. Kalau nggak makan ya saya pelapar, saya manusia. Artinya kalau makan banyak saya lupa sama Allah Ta'ala. Padahal itu negeri yang disucikan oleh Allah Ta'ala dari kelupaan, disucikan oleh Allah Ta'ala dari kemaksiatan. Wa qala lahu rajulun gharib, ada salah seorang asing yang berkata kepada beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri, azamtu alal mujawarati bi Makkah fa ausini. Dikatakan, wahai Imam Sufyan, saya ingin tinggal di kota Mekah, bagaimana pendapatmu dan wasiatkan kepada aku. Coba, ada satu orang datang sama Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya ingin tinggal di kota Mekah, coba kira-kira apa wasiat yang bisa kau berikan kepada aku wahai Imam. Faqala usika bi thalath, saya minta kepada kamu 3 hal di Mekah itu. La tusalliyanna fi shaffil awal, jangan kau sholat di shaf pertama. Kalau kau di Mekah, jangan sholat di shaf pertama katanya. Shaf pertama bagus, afdol. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Dalam hadis dikatakan bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang ada di shaf awal. Tapi kenapa Imam Sufyan Ats-Tsauri malah mewasiatkan jangan sholat di shaf awal kalau kau di Mekah? Ada alasannya. Kalau kau ada di shaf awal, kalau kau nggak masuk, orang akan bertanya, mana fulan? Nah, terkenal namamu. Nah, tinggalkan ketenaran itu. Lebih baik kau ada di shaf yang kedua atau ketiga atau keempat. Nah, alasannya cuma ketenaran tok. Kalau kau lepas dari ketenaran, silakan di shaf awal, nggak apa-apa. Tapi kalau kau jadi tenar gara-gara kau ada di shaf yang awal atau di shaf yang pertama, tinggalkan shaf awal. Lalu yang kedua, wala tashabanna Quraisyan atau Quraisyan, jangan kau berkawan dengan orang-orang Quraisy, bangsawan maksudnya. Kalau kau berkawan dengan orang-orang bangsawan, kau akan terjerat dengan mereka, mau nggak mau kau akan pakai pakaian mereka, pakaian kebesaran. Mungkin dia pakai torbus atau pakai mahkota. Orang kemana kau akan dikawal, kudamu akan dituntun orang. Nah, jangan-jangan, tinggalkan itu ya. Kemudian wala tudhiranna shadaqatan, dan jangan kau masyhurkan atau jangan kau tampakkan saat kau bersedekah yang ada di ketika kau berada di kota Mekah. Itu yang maksud seperti itu. Jadi memberikan wasiat kepada sahabatnya ini agar supaya di dalam amal itu ikhlas, tidak ada pura-pura, tidak ada berhias untuk manusia. Ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata, yang murni seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-fasl tsani fi syuruti wujubil haji wa sihhati arkanihi wa wajibatihi wa mahdhuratihi. Amma syara'itu fa syartu sihhatil haji ithnani al-waqtu wal islamu fa yasihhu hajju as-sabiyyi wa yahrumu bi nafsihi in kana mumayyizan wa yuhramu anhu waliyuhu in kana saghiran wa yaf'alu bihi ma yaf'alu fil haji min at-tawafi was-sa'i wa ghairihi. Wa amal waqtu fa huwa Syawal wa Dzulqa'dah wa tis'un min Dzulhijjah ila tulu'il fajri min yaumin nahar. Faman ahrama bil haji fi ghairi hadhil muddah fa hiya umratun wa jami'us sanati waqtul umrah. Walakin man kana makufan 'ala an-nusuki ayyama mina fala yanbaghi an yahruma bil umrah li'annahu la yatamakkanu min al-istighali aqibahu listighalihi bi a'mali mina. Ya. Fasal kedua beda ini sudah. Yang tadi kita berbicara tentang bab Mekah, Madinah, iqamah di kota Mekah, iqamah di kota Madinah.
Sekarang fasal kedua berbicara tentang fikihnya haji. Berbicara tentang fikihnya haji, yaitu syarat-syarat wajibnya haji dan syarat-syarat keabsahan haji, termasuk rukun-rukun haji, wajib-wajibnya haji, dan larangan-larangan ketika orang melakukan ibadah haji. Haji atau umroh sama, ya, haji dan umroh. Di antaranya apa syarat-syarat haji? Disebutkan syarat-syarat sahnya haji itu ada dua dalam kitab Ihya ini. Syarat-syaratnya haji itu ada dua kata Imam Ghazali, yaitu waktu, yang kedua Islam. Dua syaratnya. Waktu, ada waktunya haji. Kalau waktunya umroh sepanjang tahun silakan, mau umroh kapan pun boleh. Tapi kalau haji, al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu ada bulan-bulan tertentu yang harus diketahui. Tidak semuanya bulan bisa kita haji, tidak bisa. Ya, dari mulai Syawal sampai 9 hari di bulan Dzulhijjah, itu waktu haji. Kemudian Islam yang kedua, harus beragama Islam, nggak bisa orang kafir haji. Mau haji kemana? Vatikan, nggak bisa. Ya sudah haji ke Mekah sebagai seorang Muslim dia. Fayasihu hajjus sabi, dikatakan di sini bahwa orang anak kecil itu sah hajinya, sah hajinya. Ini pendapat satu qaul ya. Wa yuhrimu bi nafsihi in kana mumayyizan wa yuhrimu anhu waliyuhu in kana saghiran. Dikatakan bahwa jika dia anak yang mumayyiz, mumayyiz itu anak usia 7 tahun, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri, cebok sendiri, itu namanya mumayyiz. Atau bisa membedakan antara tangan kanan dengan tangan kiri, mana tangan kanannya ini, tangan kirinya ini. Atau bisa membedakan antara kurma dan bara api, mana bara api ini, mana kurma ini. Berarti mumayyiz dia, mumayyiz dia, usia 7 tahun bisa membedakan antara kanan dan kiri, bisa membedakan antara kurma dan bara api, atau bisa makan sendiri, minum sendiri, atau istinja sendiri. Ini kalau dia haji, dia boleh ihram sendiri, dia boleh niat ihram sendiri. Ini ala qaul ya, pendapat qaul. Wa yuhrim anhu waliyuhu, dan walinya bisa mengihramkan anaknya jika anaknya di bawah usia mumayyiz atau usia tamyiz, di bawah usia 7 tahun, 5 tahun misalnya, digendong sama bapaknya atau sama ibunya, bapaknya yang kemudian akan meniatkan ihram untuk anaknya. Saat tawaf bapaknya mewudui dan lain sebagainya. Nah, tapi pendapat yang bisa dikatakan mu'tamad bahwa anak kecil walaupun dia mumayyiz usia 7 tahun bisa makan, minum dan cebok sendiri, itu mu'tamad tidak sah ihramnya, la yasih ihramuhu, ya, illa biizni waliyihi, kecuali kalau walinya mengizinkan atau walinya yang mengajak dia untuk datang ke haji, untuk umroh, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia umroh sendiri atau dia berangkat sendiri tanpa seizin, atau dia diculik barangkali oleh orang hingga sampai dia ditaruh di Mekah sana, tidak mengambil kesempatan untuk haji atau umroh, nggak sah. Mu'tamad la yasih, ya. Kemudian dikatakan wa yaf'alu bihi ma yaf'alu fil hajj minat tawafi was sa'yi wa ghairihi. Dia bisa melakukan apapun amal ibadah haji atau amal ibadah umrah seperti tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Boleh, ya. Waktunya tadi sudah disebutkan bahwa dari mulai Syawal, Dzulqa'dah sampai 9 hari di bulan Dzulhijjah. Dari mulai terbitnya fajar di hari tanggal 10 dari mulai bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah sampai terbitnya fajar di tanggal 10 Dzulhijjah, waktu haji. Barang siapa yang dia ihram haji di luar waktu ini, tidak sah hajinya, nggak sah hajinya, ya, maka tidak terpakai hajinya. Dan semua sepanjang 1 tahun adalah waktu untuk umroh. Silahkan mau umroh di bulan Ramadan, di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, silahkan. Tapi selain itu tidak boleh untuk haji. Walakin man kana ma'kufan ala nusuki ayyama mina fala yanbaghi an yuhrima bil umrah li'annahu la yatamakkan minal istighali aqibahu li istighali bi amali mina. Ya jelas, orang mau ihram haji nggak bisa dia mau ihram umrah, atau kalau dia mau ihram bareng dengan ihram umrah namanya adalah haji giran. Maknanya giran, dibarengkan antara umrah dengan haji, dibarengkan. Nah, seperti itu silakan, tapi kena dam dia, ada dam dan selain dia bukan penduduk asli Mekah, ya, seperti itu. Ada tafsirnya. Wa amma syurut wuqu'ihi minan. Wa amma syurut wuqu'ihi an hajjatil Islam fa khamsatun: al-islamu wal hurriyatu wal bulughu wal aqlu wal waqtu
فإن أحرم الصبي أو العبد ولكن عتق العبد وبلغ الصبي بعرفة أو بمزدلفة وعاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر أجزاهما عن حجة الإسلام لأن الحج عرفة وليس عليهما دم إلا شاة وتشترط هذه الشرائط في وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلى الوقت. Ya. Adapun syarat terjadinya haji Islam. Nah, haji Islam itu apa? Haji Islam itu adalah haji yang dilakukan oleh seorang muslim yang mampu pertama kali. Itu namanya haji Islam. Kewajiban dia untuk datang ke tanah Mekah untuk melakukan ibadah haji di sana, itu namanya haji Islam. Fil umri marrah. Haji kedua, ketiga, selanjutnya dan selanjutnya sunnah. Haji Islam maknanya adalah haji wajib bagi orang yang mampu dalam urusan badan, mampu dalam urusan harta, mampu dalam urusan kendaraan, termasuk nafkah bagi orang yang dia tinggalkan sampai dia pulang dari haji. Nah, dalam bab ini orang tersebut wajib menunaikan ibadah haji. Sebab kalau tidak, dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani atau mati dalam keadaan Majusi waliyadzubillah. Ya. 5. Syaratnya orang bisa haji dengan ketentuan haji Islam itu 5, yaitu Islam, muslim dia, kemudian merdeka, baligh, berakal, dan waktunya. Waktu haji yang dia akan datangi ke Mekah adalah waktu yang tepat. Jika ada seorang anak kecil atau hamba sahaya yang ihram haji, ya, atau ihram umrah, walakin atagal abdu wa balagha sabiyu bi arafata au bi muzdalifata, kemudian setelah sampai di Arafah atau setelah sampai di Muzdalifah, si anak kecil tadi itu menjadi baligh. Tadinya dia masih kecil, berangkat haji ihram masih kecil. Ketika tiba sampai di Arafah, belum sampai di Arafah dia sudah baligh, maka mencukupi dia sampai di Mekah, sampai di Arafah. Hajinya dia di tahun itu dikatakan sudah dianggap. Ya, tiba dia sampai di Arafah, kok dia sudah baligh? Sudah. Lakukan saja yang namanya mandi wajib, setelah itu dia kemudian haji di Arafah. Kemudian begitu. Jika dia sampai walakin atagal abdu wa balagha sabiyu bi arafata aw bi muzdalifata wa ada ila arafata qabla tulu'il fajri ajza'uhuma an hajjatil Islam. Kalau sampai dia di Muzdalifah dia baru balik, dia boleh kembali ke Arafah untuk melakukan ibadah haji di Arafah, wukuf di Arafah sebentar selama belum sampai terbit fajar di Arafah. Kalau sudah sampai terbit fajar subuh di Arafah, sudah enggak kanggo hajinya. Harus diulang nanti di tahun depan, seperti itu ya. Karena haji itu adalah yang terhitung adalah Arafah. Ya, yang terhitung adalah haji itu adalah sehingga dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu yang terhitung dan yang dilihat adalah ketika dia sudah wukuf di Arafah. Itu sudah sah hajinya. Wa tushtarat hadhihi syara'it fi wuqu'il umrah an fardil islami ilal waqta. Dan semua syarat-syarat yang ada di atas tadi itu juga pula berlaku untuk umroh. Sama. Cuman umroh nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Kalau haji kan ada waktu. Syawal, Dzulqa'dah, 9 hari di bulan Dzulhijjah sampai tulu'ul fajar di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Selesai. Udah, waktunya cuma terbatas itu tok. Tapi kalau umroh mau sekian tahun silakan. Ya, mau di bulan Muharram 1 bulan sampai Safar sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir silakan. Jadi waktunya kalau untuk umroh adalah jauh lebih panjang daripada waktu untuk kita melakukan ibadah haji. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memudahkan kita memahami syariat-syariat Islam ini dengan baik, untuk mengamalkan syariat Islam ini insyaallah di bawah naungan Allah Ta'ala, di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah insyaallah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, riayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah menyayangi kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kekuatannya kepada kita, melimpahkan rezeki yang melimpah kepada kita, sehingga kita insyaallah di tahun-tahun berikutnya dapat ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, dapat melakukan haji dan umrah insyaallah, dan dapat bertemu dengan Ka'bah, mencium Hajar Aswad bersama dengan keluarga kita, handai tolan, teman-teman dan sahabat kita, insyaallah diberikan kesehatan dan afiah dan dikembalikan ke tanah air orang-orang yang haji, orang-orang yang umrah insyaallah, dan orang-orang yang berziarah diterima oleh Allah Ta'ala ziarahnya, amal nusuknya, amal ibadah hajinya dan amal ibadah umrahnya, dan diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta insyaallah diakhiri usia kita, ditutup usia kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غامنا وكروبنا ويكشف عنا غامنا وكروبنا كتاب حوى العلم الذي هو نافع مؤلفه أستاذنا وطبيبنا مؤلفه أستاذنا وطبيبنا كتاب حوى العلم الكتاب وسنة وما قاله أواهنا ومنيبنا وما قاله أواهنا ومنيبنا موارث أسلاف لنا وأئمات مضوا على آثارهم مستجيبون مضوا على آثارهم مستجيبون إذا نشرت أعلامه وعلومه وأبصارها عنا منا ومصيبنا وأبصارها عنا منا ومصيبنا تحقق أن العلم فيه بأسره ولم يسترب في مثل هذا أريبنا ولم يسترب في مثل هذا أريبنا وقد أطنب الشيخ الإمام بوصفه أبو المكرمات العين درس حبيبنا أبو المكرمات العين درس حبيبنا وكم غيره من عارف ومحقق وحبر عليم والإله حسيبنا وحبر عليم والإله حسيبنا وتمت وصلى الله في كل ساعات على المصطفى الهادي شفيع ذنوبنا على المصطفى الهادي شفيع ذنوبنا والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله
المعبود في كل مكان. كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على آله وصحبه وسلم. الفاتحة بقبول تمام كل سر مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما. وعذاب الخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرنا بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تمشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك. ولا تولنا وليا سواك. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.